Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda beraktivitas. Hari ini senang sekali saya Zanzabela kembali menyapa Anda dan hari ini kita akan membahas mengenai diskusi kesehatan dan juga informasi-informasi yang mengedukasi tentunya di dunia kesehatan. Tapi sebelum itu terkait tema hari ini yang mungkin masih banyak sebagian orang yang belum memahami bagaimana gejala sinusitis, apa bedanya, kok bisa pilek, apakah mirip seperti flu dan lain segalanya. Kayaknya kalau misalkan Bella yang ngomong kayaknya kurang afdol, sudah ada narasumber, tapi sebelum itu kita akan lihat tayangan yang berikut ini. Sering merasa hidung tersumbat, beringus kental berwarna kuning kehijauan, atau merasa nyeri di area wajah dan kepala? Jangan-jangan kamu lagi menderita sinusitis. Apa sih sinusitis itu? Ini kata dokter. Sinus adalah rongga di tulang wajah, tepatnya di daerah dahi hingga daerah sekitar hidung dan mata. Normalnya rongga sinus ini berisi udara, berfungsi membantu resonansi suara, membantu keseimbangan kepala, dan memproduksi lendir untuk membersihkan rongga hidung. Rongga sinus ini punya muara di rongga hidung untuk mengalirkan lendir. Kalau ada sumbatan di muara sinus, bisa bikin penumpukan lendir di rongga sinus dan bisa jadi tempat berkembangnya bakteri atau virus yang bikin peradangan pada sinus atau disebut sinusitis. Sumber infeksinya bisa berasal dari infeksi di hidung atau rinitis, atau infeksi pada gigi yang menyebar ke rongga sinus. Selain itu, faktor lain yang bisa memicu sinusitis adalah alergi, sumbatan karena polip hidung, sekat hidung yang bengkok, tumor, pembesaran kelenjar adenoid, dan benda asing di hidung. Faktor risiko di luar kondisi tubuh bisa disebabkan polusi lingkungan, udara dingin dan kering, serta kebiasaan merokok juga dapat berperan dalam terjadinya sinusitis. Karena dapat menyebabkan perubahan pada lapisan sinus dan bikin kerusakan rambut silia yang berfungsi membersihkan lendir pada rongga sinus. Jadi lendirnya menumpuk dan jadi tempat yang nyaman untuk bakteri berkembang. Apa aja gejala sinusitis? Batuk, hidung tersumbat, keluar ingus yang kental dan atau berbau, ada lendir dari bagian belakang hidung mengalir ke tenggorokan, nyeri kepala hingga nyeri pada daerah wajah atau area sinus. Kadang bisa juga disertai demam. Kalau merasa memiliki gejala tadi, periksakan kondisi ke dokter. Biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan foto rongsen atau CT scan tergantung kebutuhan untuk memastikan bahwa terjadi sinusitis. Dokter juga akan memberikan obat untuk mengurangi gejala dan mengatasi infeksi. Tapi sinusitis bisa terjadi berulang, terutama kalau faktor-faktor resiko tadi tidak bisa dikendalikan, seperti faktor resiko alergi ataupun adanya sumbatan di dalam rongga hidung. Nah, kalau sinusitisnya udah parah, biasanya akan dilakukan irigasi pada sinus untuk membersihkan rongga sinus atau dengan operasi. Ini kata dokter tentang sinusitis. Sehat bersama Madu, hari ini kami juga tetap memberikan kesempatan untuk Anda pemirsa dimanapun Anda beraktivitas dan di sela-sela kegiatan hiruk pikuknya kepadatan karena pandemi juga sudah mulai turun kasusnya dan sudah mulai lengang. Dan sekali lagi jika Anda ingin bergabung bisa menghubungi melalui nomor 085 220 9999. Sekali lagi 085 220 94 kali. Saya akan perkenalkan narasumber hari ini yang juga nampaknya sudah tidak asing ya di layar kaca Anda. Sudah sering muncul begitu ya. Ya Dokter Surya, selamat. Apa kabar? Gimana? Baik. Alhamdulillah ya, luar biasa. Ini kalau misalkan melihat raut mukanya kayaknya cerah begitu ya. Pandemi sudah kembali normal, Dok. Ini dunia kesehatan kemudian merayakan karena ibaratnya wah sudah tidak banyak lagi nih kasus COVID, atau malah justru ini semakin ketat karena takut kecolongan, atau gimana, Dok? Ya, pertama-tama alhamdulillah bahwa COVID sudah mulai banyak berkurang lah gitu. Walaupun belum bisa diklaim untuk hilang semuanya begitu. Dan ini memang menyisakan kewaspadaan begitu ya. Kita bergembira bahwa aktivitas seluruh kehidupan pun sudah mulai bangkit lagi ya, karena terus terang saja 2 tahun terakhir kita ya sangat tersandera kira-kira begitu ya.
Kita Nah, tidak bisa kemudian kemana-mana. ya memang dengan menurunnya kasus COVID dibarengi kemudian ada muncul beberapa penyakit yang lain, walaupun belum banyak. Kita dengan pengalaman yang kemarin ini tidak boleh ceroboh ya. Jadi artinya tetap tenang, tetapi kewaspadaan tetap dijaga. Nah, kira-kira begitu kita dalam menghadapi situasi sekarang. Ini mungkin hikmahnya bahwa kita memang sepanjang waktu harus menjaga gaya hidup sehat dan Betul. pola makan yang baik. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Betul, dan juga gaya hidup sehat diimbangi juga dengan pola makan, asupan, nutrisi juga yang seimbang juga. Dan Iya. kalau misalkan Anda setidaknya, wah saya udah mulai padat nih dok, saya mulai padat ini Mbak Bella, udah lupa mau makan buah, sayur dan lain, udah sibuk dengan aktivitas. Nah kalau misalkan seperti ini juga tidak perlu khawatir, tidak kemudian menyerah dengan keadaan begitu ya. Anda tetap bisa mengkonsumsi produk Bio HSA yang juga akan membantu suplemen nutrisi Anda dan meningkatkan metabolisme hingga memperbaiki pencernaan Anda sehingga menaikkan imun tubuh dan juga daya tahan, rentan tidak terkena penyakit begitu ya dok ya. Dan kalau misalkan produk yang asli dapat Anda dapatkan satu-satunya di kantor Madu TV Jalan Sukomakmur nomor 73 Campur Darat Tulung Agung. Untuk hotline pemesanan di agen yang sudah ditunjuk sudah tampil di layar kaca Anda atau bisa melalui hotline kami di 085 220 94 kali. Dan kabar baiknya untuk penelpon dan juga penanya hari ini yang ingin berdiskusi ataupun menanyakan sesuai dengan tema hari ini ataupun di luar tema, bisa juga Anda bergabung dan nanti akan dapat bingkisan 1 botol 5 mili untuk Bio HSA. Wah, cukup menarik bukan? Langsung saja bisa menghubungi melalui nomor telepon 085 220 94 kali. Tapi terlepas dari pandemi COVID-19 yang 2 tahun ini ibaratnya tidak hanya menyerang di Indonesia saja, tapi seluruh dunia, ada beberapa penyakit yang memang sebelumnya sudah cukup marak dan ini juga turut menjadi perhatian bersama. Salah satunya gejala-gejalanya mungkin bagi sebagian awam orang mengira bahwa saya cuman pilek biasa, tapi kok terus menerus dan lain-lain, atau mungkin banyak orang yang sudah mengetahui sinusitis begitu. Nah mungkin langsung saja tanya ke pakarnya, takut salah nanti disomasi kalau saya salah ya. Dokter Suryo, ini mungkin masyarakat yang belum cukup paham dalam tanda kutip begitu ya, mungkin taunya kayak hidungnya berlendir begitu dok, kayak flu biasa, tapi terjadi dalam kurun waktu yang agak lama. Tapi sebelum itu sebenarnya sinusitis ini apa sih dok? Apa yang kemudian patut untuk diwaspadai? Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi para pemirsa Madu TV yang dirahmati Allah, sinusitis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh peradangan sinus kita gitu ya. Di mana sinus itu adalah rongga-rongga kecil ya di tulang tulang wajah gitu ya, dan dia tersebar, ada di belakang tulang dahi, ada di belakang rongga mata, ada di sekitar hidung kiri kanan, ada juga di pipi begitu ya. Nah, rongga-rongga ini memang ada dan dia didesain untuk, tadi dikatakan di video ya, bisa membantu resonansi suara, bisa juga ikut membantu mengatur suhu tubuh, bisa juga mengatur untuk kelembaban udara yang masuk, dan itu dalam rangka supaya kita bisa hidup dengan normal, dengan baik gitu ya, saluran nafas juga terjaga dengan baik. Nah, si rongga-rongga ini normalnya dia juga mengeluarkan lendir yang sifatnya cair dan licin, itu yang sifatnya tadi untuk membantu melembabkan, menyaring bakteri atau virus yang masuk dan sebagainya. Pada keadaan yang tidak normal, ini bisa terjadi infeksi atau juga mungkin reaksi alergi, ya, atau juga mungkin terjadi penyebaran dari penyakit di sekitar sinus, sehingga menyebabkan sinus yang sebetulnya dia ruang untuk tadi ya resonansi dan juga yang lain, dia mulai diisi dengan lendir-lendir sehingga suatu saat lendir itu nanti bisa menutup saluran nafas yang di hidung. Nah, dengan terbendungnya
saluran nafas yang ke hidung, itu nanti bisa menyebabkan menjadi gangguan pernapasan, dan kalau berlanjut itu nanti memudahkan juga infeksi yang lain masuk, yang bakteri, yang mungkin ada jamur dan sebagainya, sehingga dia membuat potensi penyakitnya menyebar ke daerah-daerah yang lain, bahkan bisa sampai ke selaput otak kita, ya. Bisa juga nanti menyebabkan nyeri ke bawah di daerah mulut, tenggorokan, sampai juga mungkin bisa ke paru. Jadi bisa berat, gitu ya. Nah, yang terbanyak memang penyebabnya adalah virus dan juga faktor alergi, ya. Ini mungkin yang sering terjadi, dan kalau penyebabnya virus, kalau daya tahan tubuh itu baik, dia bisa sembuh sendiri, ya, seperti penyakit virus yang lain, ya. Dan untuk penyakit yang penyebabnya lain nanti tergantung penyebabnya, ya. Karena sinusitis ini tidak hanya karena infeksi saja, bisa tertutupnya saluran hidung ke sinusnya karena ada munculnya polip, gitu ya. Jadi semacam massa padat yang menutupi bagian hidung. Bisa juga mungkin bentuk hidung yang tidak lurus, gitu ya. Jadi istilahnya ada deviasi, ada bengkok, begitu ya. Itu bisa pengaruh. Demikian juga tadi dikatakan bisa ada benda-benda asing yang mungkin menutup, itu juga nanti bisa menyebabkan sinusitis. Nah, pengobatannya biasanya dilakukan pertama-tama ya dengan pengobatan yang diminum mungkin. Kalau itu belum berhasil, ya mungkin biasanya nanti diirigasi, dicuci, cuci hidung, cuci sinus, ya. Kalau itu belum berhasil, biasanya kemudian nanti ada tindakan invasif. Ya, kalau di medis ya di bagian THT mungkin nanti bisa dilakukan operasi sinus dengan mengangkat si penyumbatnya, atau juga mungkin nanti diberi balon untuk membuka yang tersumbatnya. Kemudian juga dipasang implan supaya tidak terjadi penutupan lagi. Secara medis tidak dilakukan, dan kita kalau ingin tidak terkena, ya, walaupun tidak ada upaya yang sifatnya pasti pencegahan, ya, tetapi dengan memperbaiki faktor-faktor yang bisa menahan faktor alergi maupun juga infeksi, itu kita bisa menjaga diri kita dari sinusitis, ya. Salah satunya adalah produk yang sangat kaya akan ekstra buah dan sayur, itu bisa sangat-sangat membantu. Bahkan beberapa pengalaman di lapangan yang sudah terjadi dengan diminum dan juga diteteskan di hidung, itu alhamdulillah banyak yang bisa terbebas dari sinusitis. Wah, nanti kita akan ulas. Ya. Tentu juga pemirsa mungkin penasaran ini produk yang seperti apa dan kemudian kok bisa seampuh itu dan lain-lain. Sekaligus juga nanti kita akan membahas pemicunya apa ya. Kalau misalkan tadi disampaikan mungkin penyebabnya bisa virus ataupun alergi, tapi mungkin ada gaya hidup, pola makan atau hal-hal yang kita lakukan sehari-hari yang ternyata mungkin berpotensi untuk memicu. Tapi selengkapnya kita akan kembali setelah yang satu ini.